selamat sore. Kita mulai ibadah live streaming di Gereja Sidang Jemaat Allah. Tetap ikutin ibadah kami. Tuhan Yesus memberkati.
ini kami sangat membutuhkan firman-Mu Bapa. Karena hanya firman-Mu yang memberikan kekuatan bagi kami. Hanya firman-Mu yang akan menerangi jalan-jalannya kami. Berfirman bagi kami Tuhan. Karena kami sudah siap mendengarkan apa yang Engkau sampaikan. Berkati hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini. Singkatkan pengertian-pengertian firman Tuhan yang benar. Agar kami pulang dari tempat ini, kami tidak sama lagi. Firman Tuhan sudah berbuah hidup kami. Sehingga cara pandang kami di dalam mengikut Tuhan sudah berubah. Motivasi kami di dalam mengikut Tuhan sudah berubah. Ketika kami menghadapi masalah yang kami hadapi, kami tetap mengucap syukur di dalamnya. Terima kasih Bapa. Sekali lagi berfirman bagi kami, karena kami sudah siap mendengarkan apa yang Engkau sampaikan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Puji Tuhan. Malam hari ini WL kita baru. Dan saya sangat kagum anak-anak Tuhan yang terlibat di dalam pekerjaan-pekerjaan. Tuhan melihat hati. Amin. Dalam pelayanan Tuhan melihat hati. Dan saya yakin dan percaya hati kita pada sore hari ini hanya kepada Tuhan saja. Saya mengangkat satu tema pada sore menjelang malam hari ini adalah kuasailah dirimu, bagian yang kedua. Kuasailah dirimu, bagian yang kedua. Mari kita buka di dalam kitab Amsal. Amsal 25 ayat yang ke-28. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, kita harus atur jarak ya karena pandemi ini. Tapi tidak membatasi kita untuk tidak beribadah kepada Tuhan. Sudah dapat semua? Mari kita baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga. 3, 2, 1. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh tembok. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, kitab Amsal ini ditulis oleh Salomo. Ada 3 kitab yang dia tulis. Yang pertama dia tulis kitab Kidung Agung. Jangan pikiran kita di dalam membaca firman Tuhan dalam kitab Kidung Agung itu adalah kita mengatakan kokoh sekali. Tidak. Salomo menulis kitab ini ketika dia muda. Dan di situ sepertinya ada sekali firman Tuhan. Dan itu menggambarkan cinta kita kepada Tuhan. Dan cinta kita terhadap istri kita, terhadap sesama kita, dan terhadap suami kita. Yang kedua dia menulis kitab Amsal. Amsal ini penuh dengan hikmat, penuh dengan bijaksana kalimat-kalimatnya. Dan dia menulis ketika dia sudah setengah tua itu. Dan yang terakhir dia menulis kitab Pengkhotbah. Dia menulis kitab Pengkhotbah itu ketika dia sudah tua, sudah lanjut umur. Dan dia mengatakan segala sesuatu yang di dalam dunia ini semuanya sia-sia. Budinya 300, istrinya 1000. Dan semuanya dia mengatakan itu semuanya sia-sia.
adalah seperti kota yang roboh temboknya. Artinya apa? Orang yang tidak bisa menguasai diri, orang yang tidak bisa mengendalikan diri, orang yang emosi, orang yang suka. Ada kan orang yang suka meledak-meledak itu emosinya. Dia tidak bisa mengontrol diri, dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Maka Salomo menggambarkan dia seperti kota yang sudah roboh temboknya. Saudara yang terkasih, pernahkah saudara membaca kitab Yosua? Dan di situ ditulis waktu Yosua dan bangsa Israel menghancurkan kota Yeriko. Sebelum tembok itu hancur, bisakah mereka memusnahkan kota itu? Tidak mungkin. Kota itu sebagai benteng, itu sebagai perlindungan bagi mereka. Benteng itu sebagai kekuatan di kota Yeriko. Benteng itulah sebagai pertahanan di kota itu. Bagaimana cara Yosua dan bangsa Israel menghancurkan tembok yang sangat tebal itu untuk memusnahkan orang-orang di Yeriko? Bagaimana caranya? Mereka harus berdoa, mereka harus memuji Tuhan, mereka harus mengelilingi 7 kali itu tembok. Dalam seketika tembok itu hancur. Nah, ketika tembok itu hancur, mudah sekali mereka memusnahkan itu kota. Mudah sekali mereka hancurkan itu kota. Mudah sekali mereka membunuh orang-orang Yeriko pada saat itu. Hanya Ahab dan ayahnya yang selamat. Semuanya mudah sekali. Makanya Salomo mengatakan begini. Nah, begitulah orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya. Dia sama seperti kota yang sudah roboh temboknya. Salomo sangat pintar. Dia sangat berhikmat sekali. Orang-orang di akhir zaman ini yang tidak bisa mengendalikan dirinya, yang tidak bisa menguasai dirinya, dia sama seperti kota yang sudah roboh temboknya. Artinya kita cepat sekali untuk menyerah dengan keadaan sekarang. Artinya kita mudah sekali menyerah, mudah sekali kalah, mudah sekali diserang oleh kuasa-kuasa kegelapan. Karena tidak ada kekuatan kita, tidak ada benteng kita lagi. Oleh karena itu sekali lagi saya katakan bagi kita, Pak, Bu, kita harus bisa mengendalikan diri kita. Kita harus bisa menguasai diri kita. Tapi kadang-kadang nih, bukan diri kita yang harus kita kuasai, tapi orang lain yang kita kuasai. Orang lain yang harus kita kendalikan. Kalau kita mengendalikan orang lain, oh begitu senang hidup kita. Amin. Ketika kita menasihati, menegur, menguatkan orang lain, begitu senangnya kita. Kita senang sekali kalau kita menguasai orang lain. Yang menjadi pertanyaan, bisa enggak kita mengendalikan semuanya orang? Enggak bisa. Ya, kalau kita tidak bisa mengendalikan semuanya orang, firman Tuhan mengatakan, jangan orang lain dulu yang harus kamu kendalikan, tapi dirimu dulu yang harus kendalikan. Karena firman Tuhan sudah jelas, musuh yang terbesar itu bukan orang lain, tapi musuh yang terbesar itu adalah diri kita. Kita harus bisa menguasai diri kita dulu, baru kita menguasai orang lain. Kita harus bisa mengendalikan diri kita, baru kita menegur, menasehati, menguatkan orang lain. Kalau kita lemah, bagaimana kita bisa menguatkan orang lain? Kendalikan diri kita, kuasai diri kita. Maka saya sudah percaya masalah apapun yang ada di dalam dunia ini, yang sedang menghantam rumah tangga kita, yang sedang menghantam pelayanan kita, kalau kita menguasai diri ada masalah, biarin ada masalah. Karena kita mempunyai kekuatan. Amin. Kita bisa berdiri hari ini, kita bisa beribadah hari ini, karena kita sudah bisa mengendalikan diri kita. Kalau kita tidak bisa mengendalikan hidup kita di akhir zaman, hancur hidup kita. Makanya senang sekali saya membagikan kebenaran firman Tuhan ini. Dan saya tidak percaya firman Tuhan yang saya bagikan ini, itu sangat memberkati kita. Amin. Itu sangat menguatkan kita. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, ada 3 hal yang harus kita kendalikan. Nah, ini yang saya bagikan. Ada 3 hal yang sangat penting sekali yang harus kita kendalikan di dalam hidup ini. Yang pertama, kita harus mengendalikan apa?
Mari kita buka di dalam Efesus 4 ayat yang ke-25. Efesus 4 ayat yang ke-25. Sudah dapat semuanya? Saya akan, mari kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum pada amarahmu. Jadi saudaraku, yang terpenting yang harus kita kendalikan yang pertama adalah perasaan kita, emosi kita. Itu yang harus kita kendalikan, saudaraku. Rasul Paulus mengatakan, marah itu biasa, tapi jangan emosi kita, amarah kita berlarut-larut. Jangan sampai emosi kita, amarah kita berbuat dosa. Itu yang dilarang oleh firman Tuhan. Kadang-kadang kita menyelesaikan masalah main otot. Kadang-kadang kita menyelesaikan masalah di dalam rumah tangga, di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan. Emosi pun, saudara yang terkasih, tidak semua masalah itu bisa diselesaikan dengan emosi. Kalau kita menyelesaikan masalah dengan emosi, dengan amarah, saya tidak percaya masalah itu tidak pernah selesai. Kita harus bisa mengontrol emosi kita. Kita harus bisa menguasai hidup kita. Kalau kita tidak menguasai amarah kita, maka segala sesuatu yang kita bangun dalam hidup ini akan hancur. Saya membaca satu artikel, dan artikel itu sudah saya simpan di dalam komputer saya. Dan saya coba tadi membuka komputer saya, dan saya menemukan filenya. Mungkin saya 5 tahun yang lewat saya sudah sampaikan artikel ini. Artikel ini sangat memberkati saya, saudara. Ya, ada seorang bapak, dia menyimpan uangnya untuk membeli mobil. Bertahun-tahun dia menyimpan uangnya, bertahun-tahun dia menyimpan uangnya, sampai suatu saat dia bisa membeli mobil dengan uang yang dia sudah dapat. Hebat ini orang tua. Dia membeli mobil kesayangannya. Namanya barang kesayangan itu bagaimana? Kalau pagi hari kita bangun, kita melihat sangat senang sekali. Ya toh? Kalau rusak, kalau kotor, kita cuci dengan baik. Itu barang kesayangan. Tiba-tiba ada anaknya umur yang 6 tahun. Umur 6 tahun itu berarti kelas 1 SD, ya. TK B bisa, kelas 1 SD bisa, ya. Lalu dia main-main di garasi mobil kesayangan orang tuanya. Dia ambil batu, dia coret-coret itu mobil. Dia coret itu mobil kesayangan orang tuanya. Papanya keluar dari dalam rumahnya, dia melihat anaknya sedang mencoret-coret mobil itu. Lalu amarah, orang tuanya mendekat, emosi orang tuanya mendekat. Ini kan mobil kesayangan, mengapa kamu coret-coret ini mobil ini? Dia mengambil kain, Pak. Dia mengatakan, mana tanganmu? Ini cair sekali tanganmu ini. Dia ambil kayu lalu dia pukuli tangan anaknya. Ini Pak, umur 6 tahun, tulangnya ini masih lemah, enggak kuat. Dia pukul. Anaknya mengatakan, Papa maafkan saya, Papa maafkan saya. Sampai dia berlutut sama bapaknya, Papa maafkan saya. Ini orang tua sudah kesetanan, Pak. Makanya sekali lagi saya katakan bagi kita, iblis sebenarnya tidak mau menyerang kita, tapi karena kita sudah membuka peluang sama iblis, sehingga iblis masuk dan menyerang kita. Emosi papaya sangat luar biasa sekali. Dia ambil itu kayu, dia pukul tangan orang tua, tangan anaknya, sampai apa, saudara? Sampai tangan anaknya itu hitam semua. Selesai dia melihat. Setelah dia capek memukul tangan anaknya, dia melihat tangan anaknya semuanya hitam. Dia sadar, lalu dia angkat anaknya. Dia melihat tangan anaknya, Umi hitam semuanya. Dia bawa ke dokter, saudara. Dokter bilang apa? Dokter bilang begini, kalau tidak diamputasi kedua tangan
Dia sangat sedih, dia sangat hancur hati. Lalu dia mengatakan, gak ada yang jalan yang lain dokter, tidak ada jalan yang lain. Tangan ini harus diamputasi. Saudara yang kasih mau tidak mau, tangan anaknya itu dipotong dua-duanya. Dan ketika selesai dipotong, sampai ke rumah sudah sembuh tangan anaknya. Lalu anaknya mengatakan, Papa, kembalikan tangan saya. Papa, kembalikan tangan saya. Saya lagi tidak mau mencoret-coret mobil kesayangan Papa. Orang tuanya hancur hatinya mendengarkan cerita anaknya. Lalu orang tuanya pergi ke garasi. Dia melihat tulisan anaknya yang kelas 6 itu, saudara. Kelas 6 tahun itu dia melihat tulisan coret-coretan anaknya itu. Dia menulis, dia menggambar seorang wanita itu adalah ibunya. Dan dia juga menggambar seorang laki-laki itu adalah ayahnya. Dan di tengahnya itu ada anak kecil, anaknya yang tadi yang mencoret mobil itu. Dan di tengah-tengah itu dia mengatakan, Papa, Mama, I love you. Nah ketika orang tua itu melihat tulisan anaknya, dia sangat menangis, dia sangat hancur hati. Nasi sudah jadi bubur, Pak. Enggak mungkin bubur menjadi nasi lagi. Saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus. Makanya sekali lagi saya katakan, kita harus mengendalikan emosi kita, mengendalikan amarah kita yang meledak-meledak. Kalau tidak akan hancur hidup kita. Mengapa hari-hari ini hubungan orang tua dengan anak hancur? Karena emosi kita. Mengapa hubungan jemaat dengan jemaat hancur? Karena kita tidak bisa mengendalikan diri. Mengapa hubungan antara hamba Tuhan dengan jemaat hancur? Karena kita tidak bisa mengontrol diri kita. Mengapa hubungan antara gereja dengan gereja hancur? Karena tidak bisa mengendalikan diri. Sebagai hamba Tuhan, saya ingatkan sama kita, Pak, jangan terlampau gampang kecewa, jangan terlampau gampang emosi, jangan terlampau gampang marah. Kalau kita orang-orang yang terlampau gampang kecewa, sedikit masalah gampang marah, maka saya ingin katakan bagi kita, Tuhan akan mengizinkan orang-orang yang bermarah supaya melalui mereka kita bisa mengendalikan diri kita. Saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, waktu saya pacaran sama istri saya, ya, saya melihat orang ini sabar. Oh, sabar sekali. Kalau kita menyuruh dia ke sana, dia mau saja. Kalau kita menyuruh dia, kamu ke sini dulu, dia mau aja. Kalau kita mau ngomong, aduh, suaranya itu memang lembut sekali. Dalam hati saya, orang ini penyabar. Saya senang sama orang ini. Saudara yang kasih, makanya saya nikah ini. Dalam hati saya ini, saya bisa mengatur orang ini. 1 tahun pernikahan, Pak Budi, masih enak. Jalan, Pak. 2 tahun masih belum tahu kita. 3 tahun, 4 tahun baru kita jumpai. Waduh, ngiri banget kalau marah. Kita ngomong A-nya sampai A, B, C sampai ke C. Dan itu juga meledak-meledak itu kalau dia emosi sama kita, Pak. Saya juga orangnya pemarah. Ketemu pemarah dengan pemarah, jadi apa rumah tangga? Hancur itu rumah tangga. Tapi dengan baik, Pak, saya bersyukur kepada Tuhan. Dia kasih istri pemarah dengan satu tujuan, melalui istri saya. Tuhan membentuk saya melalui istri saya, sehingga saya bisa mengendalikan diri, sehingga saya bisa meluaskan diri. Dari istri saya juga orang yang meledak-meledak emosinya. Tuhan kirim saya sebagai suaminya supaya istri saya menjadi orang yang sabar. Saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, jangan salahkan Tuhan kalau Tuhan kirim orang-orang di sekeliling kita, orang-orang yang amanahnya beda-beda. Tujuannya supaya kita tetap bisa mengendalikan diri. Amin. Hanya orang-orang yang mengendalikan diri, hanya orang-orang yang berserah kepada Tuhan, hanya orang-orang yang sabar, mereka melihat kekuatan yang baru daripada Tuhan sendiri. Coba kita lihat sekarang orang-orang yang sudah hancur dalam hidup. Mengapa mereka hancur? Di dalam rumah tangga, karena mereka tidak bisa mengendalikan diri.
Makanya Salomo sangat luar biasa sekali. Salomo mengatakan begini, orang yang tidak bisa menguasai diri sama seperti apa? Kota yang roboh tembok. Firman Tuhan mengatakan kita agar kita tetap kuat. Amin. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mari kita lihat Yakobus 3 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6. Salah satu baca buat kita. Yakobus 3 ayat 4 sampai 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh pengemudi yang amat kecil menurut kehendak pengemudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai suatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang dia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Amin. Berarti yang terpenting yang harus kita kendalikan yang pertama tadi apa? Emosi kita. Dan yang kedua yang harus kita kendalikan adalah perkataan kita. Titik awal kehancuran rumah tangga kita. Saya katakan karena kita tidak bisa mengendalikan itu. Mengendalikan perkataan kita. Bukan hanya kita mengendalikan emosi kita, tapi kita harus mengendalikan perkataan kita. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, survei membuktikan ada banyak anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan, rumah tangganya hancur karena mereka tidak bisa mengendalikan perkataannya. Ada masalah sedikit yang kedua apa? Kurang ajar kamu, kurang ajar lu ya. Saya pikir kamu baik-baik dulu. Saya sudah menikahkan, saya sudah nikah sama kamu 2 tahun, 3 tahun, baru ketahuan siapa kamu. Saya tidak senang sama kamu. Lalu istrinya mengatakan, saya juga tidak senang sama kamu. Kembalikan saja saya dalam sama orang tua saya. Ya. Ada banyak anak-anak Tuhan yang hancur rumah tangga karena kita tidak bisa mengendalikan perkataan kita, Pak. Ada banyak yang hancur sampai hari ini karena kita tidak bisa mengendalikan lidah kita. Bapak Ibu yang terkasih, Yakobus sedang menggambarkan begini. Lidah kita, perkataan kita sama seperti gagang kemudi di dalam sebuah kapal yang besar. Di mana kapal besar itu berlabuh, pasti itu apa? Ditentukan oleh kemudi yang kecil. Amin. Kapal yang besar itu mau kemana, arahnya itu ditentukan dengan kemudi yang kecil. Ayo kita tanya sama Pak Nabi. Benar nggak Pak Nabi? Ini nakoda kapten kapal. Ya. Mau kapal itu ke Lombok ditentukan dengan kemudi yang kecil. Mau ke Bali ditentukan dengan kemudi yang kecil. Mau ke Banyuwangi ditentukan dengan kemudi yang kecil. Makanya Paulus mengatakan lidah kita ini digambarkan seperti kemudi yang kecil. Artinya apa? Kehidupan kita, masa depan kita ditentukan oleh perkataan kita, ditentukan oleh lidah kita. Hancurnya hidup kita itu ditentukan oleh perkataan kita, lidah kita yang kecil ini. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, coba perhatikan. Bangsa Israel itu keluar dari tanah Gosen, tujuannya itu mana? Bukan di padang gurun, di tanah Kanaan. Iya. Tujuannya di tanah Kanaan yang penuh dengan madu dan susunya yang berlimpah berkat di sana. Coba kita perhatikan. Yang menjadi pertanyaan, berhasil mereka enggak ke tanah Kanaan? Berhasil enggak mereka masuk ke tanah Kanaan? Hah? Semuanya mati, Musa mati. Usia sebaya dengan Musa semuanya mati di padang gurun. Timbul pertanyaan lagi, apakah Tuhan gagal dalam kehidupan bangsa Israel pada saat itu? Tuhan
sungguh-sungguhan kepada Tuhan, kecewa kepada Tuhan, kecewa kepada Musa. Mereka mau kembali kepada Mesir. Kalimat kata-kata mereka lah yang menghancurkan hidup mereka, yang membuat mereka mati pada Tuhan. Saya ingin katakan sekali lagi bagi kita, walaupun lidah kecil, tapi itu bisa menghancurkan hidup kita. Makanya orang dunia mengatakan, hati-hati mulutmu, harimau. Jangan dari perkataan, Pak. Kalau kita melihat di media sosial sekarang banyak sekali, perkataan-perkataan yang tidak enak. Apalagi sekarang musim politik banyak sekali, ngeri sekali. Perkataan-perkataan yang sangat tidak enak sekali. Kalau kita lihat latar belakangnya mungkin anak-anak Tuhan tersinggung sedikit, emosinya dilampiaskan di mana? Di Facebook, di WhatsApp, perkataan yang tidak enak. Saya katakan bagi kita, kapasitas kita sebenarnya ditentukan oleh perkataan kita. Kalau ada sih orang-orang yang di Facebook yang begini-begini, kapasitasnya sampai di sini. Bapak Ibu yang terkasih, perkataan kita ini menentukan masa depan kita. Kita harus membicarakan perkataan-perkataan yang positif, perkataan-perkataan yang berkenan kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan di dalam setiap kehidupan. Makanya firman Tuhan mengatakan begini, dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dikendalikan oleh apa? Oleh kemudi yang amat kecil. Hidup kita ditentukan oleh lidah kita, Pak. Kalau lidah kita berkata, Tuhan menolong memberkati saya di tengah pandemi itu, maka akan terjadi hidup kita akan diberkati. Tapi kalau kita terus mengatakan berpikir negatif dengan pandemi ini, maka itu juga akan terjadi dalam setiap kehidupan. Sekali lagi, masa depan kita ditentukan oleh perkataan kita. Mari kita berkata-kata hal-hal yang positif. Amin. Yang menguatkan jemaat, yang menguatkan hamba Tuhan, yang menguatkan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan saya yakin dan percaya Tuhan juga akan tetap memelihara setiap kehidupan kita. Amin. Amin. Dan yang terakhir, yang ketiga, Filipi 4 ayat yang ke-8. Filipi 4 ayat 8 akan membaca buat kita. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Yang terpenting yang harus kita kendalikan yang pertama apa? Apa tadi? Emosi kita, perasaan kita. Yang kedua yang harus kita kendalikan apa? Perkataan kita. Dan yang ketiga yang harus kita kuasai yang terpenting adalah pikiran kita. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, coba perhatikan di tengah COVID-19 ini semua orang pada takut. Benar tidak? Benar tidak Pak Dunia? Pada takut semuanya orang. Takut keluar, takut ke pasar, takut ke Roxy, takut kemana lagi? Ke tempat yang rame-rame. Apalagi takut ke gereja. Gereja ini udah disemprot. Setiap hari Minggu kita semprot di gereja. Itu ada yang dikasih bupati itu, semprot-semprot. Dia bilang, Pak Pendeta, kamu harus semprot dulu. Itu semuanya kumannya sudah mati. Bukan hanya kuman, corona mati semua saja. Tidak ada. Ya. Coba perhatikan baik-baik. Di tengah COVID-19 ini ada banyak orang yang takut. Takut keluar lah. Curiga sama satu dengan yang lain lah. Ada. Kita sekarang kalau kesana mencoba tidak corona, bukan lagi seperti biasa. Tapi begini, ya, begini. Kemarin kami waktu rapat di Pendopo, kita rapat ada
100 pendeta, dihadiri oleh bupati, semuanya hadir. Saya hadir, anak saya hadir, istri saya hadir, pendeta-pendeta semuanya hadir, istri pendeta semuanya hadir. Sebelum masuk di cuci tangan, pakai termogan, semuanya hadir semua. Ya, masuk gereja juga kita harus cuci tangan. Apalagi jaga jarak, cek suhu tubuh. Semuanya kita mengatur sekarang karena COVID-19 ini. Mengapa sih kita takut? Saya katakan kepada kita, mengapa saudara takut? Mengapa saudara takut secara berlebihan? Mengapa kita takut? Bukankah firman Tuhan mengatakan hidup manusia ditentukan oleh Tuhan, bukan corona. Hidup matinya kita ini bukan ditentukan oleh corona, tapi hidup matinya manusia ditentukan oleh Tuhan. Kemarin saya ngomong nih sama Pak Nabi, sama Pak Tony, ada lagi teman-teman yang lain. Saya katakan bahwa kita tak usah takut dengan berkelebihan corona ini. Tuhan sudah menentukan nasib seseorang. Tuhan menentukan hidup seseorang. Kalau seseorang itu matinya karena jantung, tidak mungkin dia mati corona. Kalau seseorang itu mati karena apa? Bunuh diri, tidak mungkin dia mati corona. Kalau seseorang itu matinya karena apa? Karena stroke, karena diabetes, karena darah tinggi, tidak mungkin dia mati corona. Tapi kalau ditentukan dari awal kita matinya mati karena corona, walaupun kita bersembunyi di dalam kamar, kita tidak keluar, pasti kita lewat juga. Amin. Hidup dan mati manusia bukan corona yang menentukan, tapi Tuhan yang menentukan. Oleh karena itu, jangan takut berkelebihan. Kalau kita keluar, kita harus sesuai dengan protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, itu saja. Amin. Jadi mengapa? Yang menjadi pertanyaan begini, mengapa kita sangat takut sekali? Karena apa? Ada yang salah dalam pikiran kita. Benar enggak? Mengapa kita takut? Mengapa kita khawatir? Mengapa orang khawatir hari ini? Karena dia memikirkan apa yang belum terjadi. Padahal Tuhan sudah menentukan hidup kita. Dia sudah memikirkan bagaimana saya keluar kena corona begini. Itu yang membuat takut. Ayo mengatakan apa yang kamu takutkan secara berkelebihan, maka itu akan terjadi dalam setiap kehidupan kamu. Saya katakan kepada istri saya kemarin, ayo kita ikutin rapat Pak Anas, kita ikutin. Kita harus pakai masker, kita harus jaga jarak. Semuanya orang di sana, para pejabat juga semuanya. Bagi mereka, hidup ini bukan ditentukan oleh corona, tapi ditentukan oleh Tuhan. Saya yakin dan percaya, Pak. Sekali lagi, mengapa ada banyak orang takut yang di zaman ini? Karena pikiran mereka salah, pikiran mereka keliru. Kalau kita takut, perhatikan baik-baik. Kalau kita bimbang, kalau kita kecewa, maka kita sudah mematikan iman kita kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan di dalam Ibrani 11, tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada Tuhan. Jadi kalau kita takut, kita bimbang, kita ragu, berarti kita sudah mematikan iman kita. Kita tidak layak di hadapan Tuhan. Kita tidak berkenan kepada Tuhan. Walaupun kita melayani Tuhan, walaupun kita berbakti kepada Tuhan, kalau kita tidak beriman, maka kita tidak ada artinya. Amin. Apa yang salah dalam hidup kita? Pikiran kita. Pikiran kita yang salah. Makanya Yakobus luar biasa sekali. Yakobus bilang apa? Yang harus kamu pikirkan adalah apa? Pikirkan yang benar, pikirkan yang mulia, pikirkan yang adil, pikirkan yang suci, pikirkan yang manis, pikirkan yang enak didengar, pikirkan yang patut dipuji. Itu yang harus kita pikirkan. Bapak Ibu yang dikasih, waktu saya menemukan kebenaran firman Tuhan ini, mengapa sih di akhir zaman ini banyak sekali orang saling bunuh-bunuh? Di Nias setiap hari saya lihat, saudara, karena saya ikut namanya grup Nias. Hampir
setiap hari mereka saling bunuh-membunuh. Kalau sudah minum alkohol, arak, waduh, udah mabuk itu. Wah, tidak bisa mereka kendalikan itu. Main si tikam-tikam, main si bunuh-bunuh. Mengapa terjadi pembunuhan? Karena otak mereka salah. Mengapa terjadi perselingkuhan? Mengapa terjadi perzinahan? Hidup di dalam dosa. Karena ini pikiran kita yang salah. Coba kalau pikiran kita benar, mau nggak kita berzina? Mau nggak kita selingkuh? Mau nggak kita mabuk? Gak mungkin. Nah, karena pikiran kita salah, maka kita melakukan ini. Oleh karena itu, saudara, kendalikan pikiran kita. Bagaimana kita mengendalikan pikiran kita? Itu dia. Jalin hubungan dengan Tuhan. Baca firman Tuhan. Maka firman Tuhan yang mengisi pikiran kita ini. Sering sekali saya katakan kepada istri saya begini, kita harus bangun pagi-pagi, kita harus berdoa. Bangun hubungan dengan Tuhan. Walaupun dia sudah capek mengajar anak saya, mau tidak mau harus berdoa, membaca firman Tuhan. Karena itu adalah dasar iman Kristen kita. Bangun, berdoa, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Dan kami harus merenungkan firman Tuhan setiap pagi itu 2 pasal. Kadang-kadang 1 pasal, kalau sudah capek saya jadi saya 1 pasal aja sudah. Setiap hari saya merenungkan firman Tuhan 3 pasal. Saya berdoa, saya memuji Tuhan di dalam kamar. Pikiran saya diisi oleh firman Tuhan. Sehingga segala sesuatu saya pandang dari sudut positif. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, saya berpikir positif. Kesusahan yang melanda rumah tangga kita, kesusahan yang melanda rumah tangga kita hari-hari ini karena COVID-19, berpikirlah positif. Amin. Saya sering sekali surat-surat sama Pak Nabi tentang keadaan di zaman ini. Banyak pengusaha sukses yang menikah. Itu karena COVID-19. Ekonomi Bali sekarang sudah merosot 5 hari. Itu karena COVID-19. Banyak sekarang rumah tangga yang tidak makan karena putus hubungan kerja, tidak ada lagi lapangan kerjaan. Hamba-hamba Tuhan, kalau hamba-hamba Tuhan yang kelas besar sih gak apa-apa. Banyak saham mereka, banyak deposito mereka, tapi hanya saja berkurang loh. Tapi kalau hamba Tuhan yang kecil seperti kita, hamba Tuhan seperti kita yang kecil, gereja kecil, persembahan hanya 50.000, 70.000, dan itu juga dipakai buat transportasi. Bagaimana? Istri saya kemarin bilang dari bulan 3 itu, Mas, kamu nggak pernah diundang khotbah ya? Betul Pak, mulai bulan 3 saya tidak pernah diundang khotbah sampai bulan sekarang. Tapi karena saya berpikir positif, segala sesuatu saya pikirkan positif dan saya katakan kepada dia, walaupun kita tidak pernah diundang khotbah hari ini, dan saya yakin dan percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ada aja berkat Tuhan yang Tuhan sediakan. Tadi saya di mobil ini antar jemput jemaat, tiba-tiba ada jemaat yang kasih beras. Pak Pendeta, ini beras buat Pak Pendeta. Pak, Ibu, saudara kita kasih dengan baik. Kita harus berpikir positif. Kita harus mengendalikan pikiran kita di akhir zaman ini. Bukan hanya pikiran kita yang harus kita kendalikan, emosi kita Pak. Yang meledak-meledak itu kita harus kendalikan. Tidak ada gunanya orang tidak senang sama kita kalau kita emosi. Sedikit emosi, gak ada orang yang senang, apalagi Tuhan. Bukan hanya itu saja, perkataan kita, mulut kita menentukan nasib hidup kita, menentukan nasib anak kita. Kalau perkataan kita ini membawa kehancuran, maka rumah tangga kita pasti akan hancur. Oleh karena itu, saya katakan bagi kita Pak, Bu, saudara kita hadir pada malam hari ini, kendalikan hidup kita. Amin. Kendalikan hidup kita. Kuasai dulu hidup kita. Jangan kita kuasai orang lain, tidak ada artinya. Tapi kita harus mengendalikan hidup kita dulu. Sebagai hamba-hamba Tuhan, majelis gereja di tempat ini, kendalikan hidup kita dulu. Bagaimana kita bisa melayani kalau kita tidak bisa menguasai diri kita? Bagaimana kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang kalau kita tidak bisa mengendalikan
Kalau kita bisa mengendalikan diri kita, saya yakin dan percaya orang senang sama kita. Orang bilang, saya baru tahu apa Tuhan seperti ini. Ada Kristus di dalam kita. Dia bukan hanya kita ngomong di dalam pelayanan Tuhan, tapi apa yang dia katakan, dia lakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Itu dia Pak. Orang-orang yang mengendalikan diri. Kita baca, kita tidak sempurna, dan saya yakin dan percaya. Undang Roh Kudus yang memampukan kita untuk kita bisa menguasai diri di tengah-tengah COVID-19 ini. Dan saya yakin dan percaya Tuhan akan menolong, memberkati, dan menuntun kita. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai di situ firman Tuhan. Minggu depan kita akan lanjut firman Tuhan yang lain. Saya cukup semua kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Kembali kami bersyukur dan berterima kasih kepada Bapa atas persekutuan yang begitu indah bersama dengan Tuhan pada malam hari ini. Dan Tuhan mengajarkan kami agar kami bisa mengendalikan diri kami, Bapa. Roh Kudus mampukan kami agar kami bisa berjalan bersama dengan Tuhan dan kami memperoleh kemenangan, sukacita, penghiburan daripada Tuhan sendiri. Kami berdoa buat Pak Fendi yang sudah dioperasi kemarin karena usus mulut, Bapak. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Engkau jamah dan Engkau sempurnakan kesembuhannya. Kami yakin dan percaya operasi hanya sebagai alat yang Engkau pakai, tapi sesungguhnya hanya Yesus Tuhan kami yang sanggup menyembuhkan Pak Fendi. Sekali lagi kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Engkau jamah dan Engkau sembuhkan. Kami terus berdoa buat buaya yang tetap setia kepada Tuhan. Penyakit yang dialami pada saat ini kami sangat bersyukur, Bapak, karena Engkau sudah menyembuhkan dia. Engkau sudah memberikan kekuatan kepada buaya sehingga polis pendokter ada penyakit di dalam tubuhnya, dan kami yakin dan percaya Engkau sudah menghancurkan, Engkau sudah menyembuhkan, Engkau sudah memberikan kekuatan kepada buaya sehingga buaya bisa tetap setia dan hanya mengandalkan Tuhan saja. Kami terus berdoa buat Tuhan Adel, Tuhan tolong dan Tuhan memberkati Tuhan Adel. Engkau jamah dan Engkau sembuhkan Tuhan Adel. Kami berdoa buat Pak Mico, kami berdoa buat Bu Lili, kami berdoa buat Pak Ketut. Tuhan tolong dan Tuhan memberkati anak-anak Tuhan yang mengalami sakit penyakit, Bapak. Jemaat kami yang membutuhkan uluran tangan Tuhan pada malam hari ini.
untuk menyembuhkan dan memberikan kekuatan bagi mereka pribadi tersebut. Kami berdoa juga jual beli rumah Pak Budi atau tanah atau mobil, Tuhan tolong dan Tuhan memberkati Bapak. Sampai saat ini belum ada pembeli, tapi kami yakin dan percaya Engkau akan menuntun langkah orang membeli rumah ini untuk membeli tanahnya juga, sehingga nama Tuhan saja yang akan dipermuliakan. Dengarkan doa kami, dengarkan seruan kami Bapak. Kalau tahun dulu Engkau sudah menolong dan Engkau memberkati Pak Budi, dan sekarang juga Tuhan yang sama, Tuhan yang tidak pernah berubah, yang sanggup melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, dan tidak satu pun rencana yang gagal dalam setiap kehidupannya. Tuhan tolong dan Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak yang memberkati hamba Tuhan yang sudah melayani Engkau pada malam hari ini. Berkati jemaat Tuhan yang sudah datang beribadah kepada Tuhan, supaya kami tidak pernah sia-sia. Sekali lagi Bapak, ajar kami agar kami tetap mengendalikan diri di dalam kehidupan kami hari lepas hari, dan nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapak, dan sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, bukalah hatimu dan angkatlah kedua tanganmu, pulanglah ke rumahmu dan terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Pulang dan terimalah berkat ini hanya di dalam satu nama, di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dalam Yesus Kristus, dan di dalam Tuhan dengan Roh Kudus yang sudah menolong, menghibur kita siang dan malam. Haleluya. Kita sama-sama mengatakan amin. Salam.